Adik perempuan tahu bahwa kamu tanpa keturunan. Aku sudah memikirkannya. Menyerahkan anak dalam kandungan saya. Dan mengakui Zhou Zhou sebagai ibumu. Ingin menggunakan anak untuk menekan saya. Bahkan tidak memiliki satu anak pun. Apa yang kamu miliki untuk bersaing denganku? Ayo Zhou Zhou, panggil ibu. Saya mengerti niat Nona Su. Namun, bagaimana kamu tahu? Aku tidak memiliki anak. Ling Er dan Yu Er. Ibu. 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 Menghormat kepada ibu. Silakan duduk. Bukankah kamu tidak memiliki anak bersamanya? Jiang Ruoran. Dulu kita menikah. Belum sempat masuk ke dalam kamar. Aku mengalami kecelakaan. Kedua ini sebenarnya anakmu dengan siapa? Anak yang lahir. Anakku. Anakku. Sungguh, kamu sudah kembali. Ibu, 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 aku sangat merindukanmu. Kenapa kamu baru kembali? Ibu, ini istriku, Ying Ying, putri sah dari pedagang kaya keluarga Su di Huai. Dialah yang menyelamatkanku dulu. Ini cucumu, Zhou Zhou. Halo, nenek. Baik, Ying Ying pernah bertemu dengan nona tua. Baik, kembali sudah baik. Kebetulan ibu baru saja kembali. Pak, saya ingin bertanya kepada Tuan Xiao. Mengingat 10 tahun yang lalu tidak mati. Kenapa sudah lama tidak pulang? Sekarang keluarga Xiao karena tuan muda kedua menjadi Perdana Menteri. Pada puncak popularitasnya. Anda tiba-tiba kembali. Jangan-jangan. Ingin mendapatkan bagiannya, ya. Diam. Siapa yang berani menggunakan nada seperti ini? Berbicara dengan suamimu. Kenapa tidak berani? 500 tael perak yang kau ambil dulu. Mengakibatkan kantor hukum datang setiap hari menagih utang. Ibu rumah tangga yang menjual harta untuk membayar utangmu. Saat keluarga Xiao berhutang di mana-mana, kamu tidak ada. Sekarang keluarga Xiao makmur. Kamu kembali lagi. Semua keberhasilan telah kau ambil. Kamu, bukan seperti itu, kakak. Suamiku tidak pernah korupsi dan melarikan diri. Kembali kali ini, hanya ingin berbakti kepada ibu. Bukan untuk harta milik keluarga Xiao. Seandainya tetap tinggal di rumah dulu, ditanggung oleh keluarga besar. Saya tidak mungkin sampai di sana. Ying Ying adalah menantu dari keluarga yang kaya seperti ini. Bagaimana mungkin ada hari-hari baik seperti sekarang ini? Sudahlah, sudahlah, Ruoran. Biarkan saja yang sudah berlalu menjadi masa lalu. Sekarang suamimu, kembali dengan selamat bersama selirnya. Ibu, Ying Ying bukan selir. Dia adalah istri yang setara. Apa? Istri yang setara. Tapi sekarang keluarga Xiao dipimpin oleh Ruoran. Saya harus memperhatikan wajahnya dalam menjalani hidup. Bagaimana dia bisa setuju untuk menjadi istri yang setara? Ruoran, ini. Apa pendapatmu tentang ini? Ibu, apa yang kamu bicarakan dengannya? Ying Ying berasal dari keluarga berdarah biru. Dia juga putri sah dari keluarga Su. Bagaimana mungkin dia mau menjadi selir? Ibu, suami, kakak telah merawat ibu selama bertahun-tahun. Ini tidak adil bagi kakak. Jika kakak tidak bisa menerima saya dan Zhou Zhou, kami berdua akan pergi saja. Ying Ying, dia melayani ibuku. Itu adalah kewajibannya. Lagi pula, kamu telah memberiku 2 anak. Dan dia hanyalah ayam betina yang tidak bertelur. Bagaimana mungkin kedudukannya lebih tinggi darimu? Ibu juga berpikir demikian. Ruoran, ya, kembalinya Xiao yang adalah hal yang baik. Dan saya melihat Ying Ying adalah orang yang berpendidikan dan bijaksana. Yang terpenting adalah, dia sudah mengandung darah keluarga Xiao. Jika tidak, begini, biarkan dia masuk dulu. Mengenai status istri yang setara, kita bicarakan lagi. Bicara tentang darah keluarga Xiao, apakah ada sesuatu? Ibu, lupa memberitahu Tuan Besar. Yu Er, Ling Er, datang untuk memberi salam kepada nenek. Nenek baik-baik saja. Oh, baik. Ya, ibu. Apa yang terjadi dengan kedua anak ini? Jangan-jangan, kamu yang mengadopsi mereka untukku? Dahulu kala, saya yang memaksa menantu sulung untuk meneruskan garis keturunan. Tapi sekarang anak sulung telah kembali. Bagaimana saya harus menjelaskan ini padanya? Selesai, semuanya selesai. Oh, ibu, bicaralah. Saya, tuan muda kedua telah kembali. Itu adalah adik kedua. Adik kedua telah kembali. Xiao Muchen, Perdana Menteri tingkat 1 saat ini. Seluruh negeri mengenal namanya. Begitu besar orangnya. Nanti dia akan menjadi paman kecil saya. Adik kedua. Kakak ipar, ayah sudah datang.
Tidak ada yang berani mengganggu ibu lagi. Mu Chen, kakakmu sudah kembali. Kakak, adik kedua, sudah berbeda. Ayo, izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah kakak iparmu, Tuan Xiao. Kakak ternyata tidak mati. Dia bahkan membawa pulang seorang wanita. Dia sangat menjengkelkan, karena tuan muda kedua sudah kembali. Ini menyangkut garis keturunan keluarga Xiao. Mohon tuan muda kedua dan ibu, jelaskan dengan jelas kepada tuan besar. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Adik kedua. Sakit-sakit, kakak, apa yang sedang kamu lakukan? Jangan berani mengganggu ibuku. Diam. Ying adalah untuk meneruskan keturunan keluarga Xiao. Apakah hanya ini berdua? Kami bukan begitu. Bagaimana? Ibu tidak menjelaskan dengan jelas kepada kakak. Dua anak kakak ipar. Dari mana asalnya? Hal seperti penggabungan garis keturunan. Bagaimana saya harus memberitahu kakak besar? Jika kakak besar dan kakak kedua kembali menjadi bermusuhan karena ini, saya tidak peduli dari mana mereka berasal. Sekarang saya kembali dengan selamat. Ada juga anak dalam kandungan Zhou Zhou dan Ying. Kedua anak ini harus dikirim pergi. Untungnya suami saya sejalan dengan saya. Setelah mengirim kedua anak ini pergi, Jiang yang sombong ini belum tentu bisa saya kendalikan. Ayah, anakku tidak ingin dikirim pergi. Ayah, Jiang Ruoran, jangan harap bisa menggunakan anak untuk mengendalikan saya. Sudahlah, Tuan Xiao masih di sini. Jangan menangis, jangan menangis. Tenang saja, di sini tidak ada yang bisa mengirimmu pergi. Ibu, saya akan membawa kedua anak ini untuk beristirahat. Oh ibu, apa sebenarnya keadaan kedua anak ini? Tidak peduli dari mana kedua anak ini berasal. Mereka tidak akan dikirim pergi. Kakak, perjalanan jauh pasti melelahkan. Orang-orang, bersihkan kamar sebelah barat. Biarkan kakak istirahat dengan baik. Baik, itu tuan muda kedua. Kita bicarakan nanti. Tuan, silakan. Cepat beristirahatlah. Suami, apa maksud Tuan Xiao ini? Mengapa dia harus campur tangan dalam urusan ini? Apa hubungannya dengan dia? Tenang saja, adik kedua saya baik hati. Pasti dia mengingat budi yang telah diberikan selama bertahun-tahun. Itulah sebabnya dia berpihak padanya. Dia bahkan memiliki kemampuan ini. Tuan Xiao itu memiliki kedudukan apa? Dia berani menggunakan budi untuk membalas. Tapi itu tidak masalah. Lagi pula, saya adalah anak sulung di keluarga ini. Setelah kami siap, kami akan mengirimkan kedua anak itu pergi. Saya tahu suamiku, kamu yang paling berbakat. Kini anak saya sudah kembali. Kenapa belum cepat-cepat menurunkan tempat ini? Ya. Tunggu. Peta badai. Ibu yang padam. Ini benar-benar berniat mengakui kakak. Sudah saatnya seperti ini. Bagaimana kamu masih punya waktu untuk datang ke kuil? Apa kamu tidak takut jika Nyonya tua benar-benar setuju? Membuatmu menjadi istri yang setara? Apakah kamu pikir, tuan muda kedua akan membiarkan hal ini terjadi? Apalagi, ketika seseorang meninggal, bagaimana bisa hidup kembali? Ibu, ini benar-benar berniat mengakui kakak. Apa yang kamu katakan? Sekarang anak sulung saya akhirnya kembali. Apa yang diakui atau tidak diakui? Karena ibu ingin mengakui kakak, maka, aib penggabungan garis keturunan keluarga Xiao ini, pasti akan menyebar ke seluruh kota. Ibu tidak khawatir. Semua nenek dari keluarga terhormat di seluruh ibu kota akan datang untuk membicarakan dan mengejek. Aib apa? Semua ini saya lakukan demi keluarga Xiao. Lagi pula, nenek-nenek itu berani membicarakan saya di belakang. Saya akan merobek mulut mereka. Saya adalah seorang istri yang terhormat. Mereka juga tidak berani. Reputasi keluarga Xiao yang rusak. Itu semua hanyalah hal kecil. Hanya saja, raja saat ini sangat mengutamakan aturan istana dan kehormatan keluarga terhormat. Jika kebetulan hal ini sampai ke telinga raja, maka gelar Anda sebagai istri terhormat itu bisa apa? Gelar istri terhormat saya bisa hilang. Tidak hanya itu, dulu kakak pergi dengan membawa 500 tael perak, mencuri dan melarikan diri. Kasus ini dulu ditutup dengan kematiannya. Namun kini,
Kakak telah kembali. Anda tidak khawatir bahwa Departemen Hukum akan mengangkat kembali kasus lama, menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Dengan demikian, tidak hanya kakak yang akan menghadapi masalah penjara. Seluruh keluarga Xiao kita, semuanya bisa terlibat. Yang ringan berarti penyitaan harta. Jika berat, pengasingan. Tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Tidak boleh diasingkan. Tapi, kakakmu baru saja kembali dengan susah payah. Kakak adalah yang paling berbakti. Dia pasti akan memikirkanmu. Memikirkan seluruh keluarga Xiao. Terlebih lagi, hanya Anda yang tidak mengakui kakak. Hanya dengan begitu bisa menghindari keraguan orang lain. Menghindari kakak dari masalah penjara. Benar. Apa yang kamu katakan benar. Semua ini saya lakukan. Demi kebaikan kakakmu. Tidak bisa mengakui. Pemilik rumah utama keluarga Xiao. Hanya bisa ada di atas tempat penyembahan. Ling Er. Dia ingin mengadakan jamuan. Ya, saya rasa dia sangat ingin. Agar seluruh kota dapat tahu. Bahwa dia adalah kakak tuan muda kedua. Karena, dia ingin membuktikan identitasnya. Maka kita harus membantunya. Nyonya, tuan muda kedua. Kalian benar-benar membiarkan tuan mengadakan jamuan, ya? Identitas tuan ini. Bukankah itu akan membuat semua orang tahu? Memang begitu. Ini sudah diketahui semua orang. Sangat indah. Bagus. Lihat ke sana. Itu sangat ramai. Banyak sekali orang di sini. Benar-benar ramai. Sungguh anggun. Benar-benar indah. Sangat menarik. Memang cantik. Permisi, permisi. Oh, Tuan Muda Wang. Tuan Qin. Tak disangka, para tuan yang kamu undang. Ternyata mereka semua datang. Mereka semua adalah pedagang besar dari berbagai bidang. Dan masih banyak bangsawan dari istana. Itu wajar. Saya adalah putra sulung keluarga Xiao. Dan dia adalah kakak dari Xiao Muchen. Mereka tidak mungkin tidak menghormati saya. Permisi, permisi. Wah. Ini adalah piala emas dari barat. Ini adalah raja dari semua minuman keras. Dan aktor papan atas di ibu kota ini. Dia juga diundang. Tuan Xiao hari ini. Benar-benar berani sekali. Tindakan berani memang berani. Tidak ada yang perlu dibahas. Hari ini saya yang mentraktir. Mewakili adik saya. Terima kasih atas perhatian semua. Tuan Xiao sangat dermawan. Apa kabar kamu? Mengapa kau memesan minuman seharga ini? Kita tidak punya begitu banyak uang. Tenang saja. Setelah kamu mengukuhkan statusmu sebagai anak sulung keluarga Xiao, keluarga Xiao akan membayar. Ini. Pasti Anda adalah Tuan Xiao, kan? Akulah aku. Lihatlah wajahnya yang puas itu. Nyatanya, semua orang datang karena tuan muda kedua. Ingin melihat pertunjukan yang bagus. Maka harus mendukung pemeran utamanya dulu. Mari kita tunggu dan lihat. Ini pasti adalah nyonya utama keluarga Xiao. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Saya adalah Wakil Menteri Pekerjaan Umum. Zhang Yuan. Saya adalah Wakil Menteri Agama. Xiling. Saya sudah lama mendengar nama besar nyonya utama keluarga Xiao. Ternyata, pesta musim semi hari ini, di bawah manajemen Anda, sangat megah dan luar biasa. Dan juga, banyak pelayan di taman ini. Memang pantas keluarga Xiao memiliki reputasi seperti ini. Tidak menyangka, nama nyonya utama keluarga Xiao sangat berpengaruh. Bahkan pejabat tingkat 4, semua menghormati saya seperti ini. Nyonya, mereka menganggap Nona Su sebagai Anda. Jika dia ingin sekali menjadi nyonya, hari ini saya akan mengabulkan keinginannya. Biarkan dia senang sejenak. Terima kasih kepada kedua tuan. Saya hanya seorang wanita yang mengurus rumah tangga. Masih menjalankan beberapa bisnis perhiasan. Kedepannya, kami berharap kepada kedua tuan. Untuk lebih banyak perhatian. Itu sudah pasti. Namun, kenapa tidak melihat Perdana Menteri Xiao? Apa dia tidak datang? Iya, Tuan Xiao. Saya benar-benar mengagumi adik Anda. Bakat Perdana Menteri Xiao. Tidak tahu nanti. Apakah bisa merekomendasikan satu atau dua? Ini, Hang. Jika bisa berhubungan dengan Perdana Menteri Xiao, pasti tidak terlepas dari keuntungan Tuan Xiao. Baik. Sedikit niat yang baik. Niat yang baik. Baiklah. Jadi, tuan-tuan, mari kita duduk. Silakan. Silakan. Bukankah sudah bilang akan menyajikan makanan? Apa yang sedang terjadi? Apakah semua tuli? Ini adalah, kenapa para pelayan tidak mendengarkan perintah majikan?
Apa yang telah terjadi? Suami, bagaimana ini? Cepat lihat. Siapa itu? Terjadi apa? Sangat cantik ya? Iya, iya. Siapa dia? Siapa yang benar-benar cantik ini? Iya, iya. Bagaimana dia bisa duduk di posisi utama? Iya, situasinya bagaimana? Sudah bertemu dengan nyonya utama. Apa dia? Bagaimana dia juga bisa menjadi nyonya utama? Bagaimana kamu bisa mengadakan jamuan? Apa keadaan ini? Apa mungkin dia adalah pemilik rumah yang sebenarnya dari keluarga Xiao? Apa keadaan ini? Apa mungkin dia adalah pemilik rumah yang sebenarnya dari keluarga Xiao? Bukankah Tuan Xiao adalah anak sulung keluarga Xiao? Iya, benar. Mengapa pelayan tidak mendengarkan perintahnya? Ini, Jiang Ruoran. Apa maksudmu? Apakah kamu sengaja datang untuk mengacau? Ya, kakak. Bagaimana kamu bisa menghasut pelayan? Begitu tidak menghormati suami? Saya tahu dalam beberapa hari ini suami tidak pergi ke kamarmu, mengganggumu sampai kamu tidak senang. Ternyata dia hanya seorang wanita keluarga Xiao yang tidak disukai. Apakah kalian benar-benar berpikir, gadis ini adalah nyonya rumah keluarga Xiao? Tidak tahu ya? Ini tidak jelas ya? Suami, Jiang Ruoran, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Dan Tuan Muda Xiao ini, tidak ada pengakuan langsung dari Perdana Menteri Xiao. Tidak ada dokumen kependudukan resmi dari pemerintah. Kalian semua hanya percaya kata-katanya. Lalu yakin bahwa dia adalah saudara Perdana Menteri Xiao. Anak sulung keluarga Xiao. Iya, dia benar. Memang tidak ada bukti yang membuktikan. Dia adalah kakak tertua Tuan Perdana Menteri Xiao. Jadi, itu berarti, Jiang Ruoran, apakah kamu sudah cukup membuat keributan? Jika saya bukan anak sulung keluarga Xiao, siapa lagi? Apakah ini masih perlu dibuktikan? Iya, kakak, jika kamu marah, arahkan saja padaku. Mengapa harus di depan banyak tamu? Mencemarkan suami. Kapan saya pernah mengakui? Dia adalah suamiku. Kamu. Apakah saya bukan anak sulung keluarga Xiao? Apakah dia suamimu? Itu bukan keputusanmu. Lalu bagaimana dengan saya, Tuan Xiao? Tuan Xiao. Saya memang memiliki seorang kakak. Namun dia di sini. Papan peringatan. Situasi apa ini? Mengapa ini papan peringatan? Apa yang telah terjadi? Apa maksudmu? Sangat sederhana. Xiao yang sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Jadi kamu sebenarnya bukan anak sulung keluarga Xiao. Apalagi bukan kakak tertua Tuan Xiao. Dia bukan anak sulung keluarga Xiao. Ternyata dia adalah penipu. Telah membuat kita menjilat begitu lama. Siapa yang bilang tidak? Adik kedua. Kamu bilang apa? Jangan bercanda dengan kakakmu. Iya, Tuan muda kedua. Bagaimana mungkin Xiao yang bukan kakakmu? Saya tidak bercanda. Kakak laki-lakiku meninggal 10 tahun yang lalu. Secara tidak sengaja. Jadi, saudara Xiao ini bukanlah kakakku. Tuan muda kedua, apa yang sedang kamu bicarakan? Saya sudah tahu. Pasti kamu yang memaksa adikku untuk berkata seperti itu. Pasti kamu. Adik kedua, kakak ipar. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yang, kamu, ibu, cepat beritahu mereka. Saya adalah anakmu. Saya adalah putra sulung keluarga Xiao. Iya, ibu. Dulu kalian mengira bahwa Tuan Besar sudah meninggal, sehingga mendirikan altar ini. Sekarang, bagaimana mungkin hanya mengenali altar dan tidak mengenali orang hidup? Sudahlah, kita bicarakan hal ini nanti. Ikuti saya, ibu. Mereka sudah mengganggu anakmu. Kamu harus membela anakmu. Iya, ibu. Jika hal ini tidak dijelaskan dengan jelas, orang dewasa hadir. Akan bagaimana membicarakan keluarga Xiao kita? Ibu, katakanlah. Semua. Dia. Dia, bukan putra sulung keluarga Xiao. Lalu, dia siapa? Apa? Dia adalah seorang kerabat jauh keluarga Xiao.
Apa yang kamu katakan, Ibu? Diskusi. Kamu bilang aku bukan anak sulung keluarga Xiao? Apa yang kau katakan, Ibu? Ah iya, aku akan menjelaskan padamu nanti. Ayo ikut aku. Ayo ikut aku. Ibu, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Tuan Xiao, tadi Anda bilang, uang perak dalam 5 peti emas ini dicatat atas nama Tuan Xiao. Lalu sekarang, bukankah itu hanya beberapa peti anggur? Aku bahkan tidak bisa membayarnya. Hahaha. Ambil uang itu dan pergi. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Itu uang kita. Kembalikan uang kami. Sungguh keterlaluan. Apa yang sedang kamu lakukan? Jika bukan karena Tuan Xiao yang muncul tepat waktu, mengungkap penipu ini, maka kita akan merugi besar. Benar. Anak nakal ini, kamu bahkan menerima suap. Maka aku ini 3.500 tael. Ibu, harus. Ruoran, oh, suamimu. Oh tidak, sepupumu. Utang hari ini, kamu saja. Tolong selesaikan ini. Lagi pula kita semua satu keluarga. Sepupu, hari ini mengeluarkan uang begitu banyak. Pasti sudah mempersiapkan. Kenapa aku perlu membantu? Uang perak yang kamu bawa dari rumah, apakah masih cukup? Apa kamu menganggap aku adalah brankas? 3.500 tael. Dari mana aku bisa mendapatkan sebanyak itu? Barang palsu ini. Takutnya kamu tidak punya uang untuk membayar, kan? Mengambil uang kita. Menggembungkan wajah untuk terlihat kaya. Benar-benar tidak punya moral dan sangat memalukan. Jiang Ruoran, segera bayar utang ini. Jangan buat aku kehilangan muka. Sepupu, kamu hanyalah kerabat jauh keluarga Xiao. Hubungan yang tidak ada sangkut pautnya. Mengapa aku yang harus membayar? Jiang Ruoran, jangan berlebihan. Kakak sepupu, apakah kamu meminta bantuan dengan cara seperti ini? Jiang Ruoran, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Agar mau membayar utang ini. Kalau begitu, kamu berlutut di depanku. Bagaimana bisa kamu memperlakukan keluarga seperti ini? Tutup mulutmu. Kamu bahkan berteriak padaku karena dia. Aku berlutut. Setiap hari, dia benar-benar berlutut. Ya Tuhan, benar-benar harus berlutut. Cepat lihat, dia benar-benar berlutut. Di bawah lutut pria terdapat emas. Kenapa dia bisa berlutut begitu saja? Makhluk yang tidak punya harga diri, bahkan tidak bisa mengalahkan seorang wanita. Baik, hutang hari ini benar-benar memalukan. Memang Nyonya Xiao sangat berjiwa besar. Xiao yang ini, itu sungguh memalukan. Keluarga Xiao memiliki kerabat seperti ini. Itu juga nasib buruk. Bukankah begitu? Ayo pergi. Tuan Zhang, mari kita bicarakan bisnis lagi. Jiang Ruoran, kamu membuat seluruh kota melihat. Semua melihat lelucon saya dan Yingying. Sekarang kamu puas? Ibu, katakan padaku, apa sebenarnya maksud Anda? Dengan alasan apa kalian tidak mengakui saya? Dengan alasan apa? Semua ini. Bukankah semua ini karena kamu? Saya. Kamu membawa kantor kabupaten. 500 tael perak itu menghilang bersamaan. Jika hari ini kami mengakui kamu, pasti ada yang menyelidiki kejadian tahun lalu. Jika sampai keluarga Xiao kami dituduh melakukan korupsi, apakah keluarga Xiao masih memiliki jalan hidup? Anakku, Ruoran dan Mu Chen juga melakukan ini untuk kebaikanmu. Meskipun di depan, mereka adalah kerabat jauh. Tapi di keluarga Xiao, kamu akan selamanya menjadi anak sulung. Tapi ibu, kalian membuat saya di depan para pejabat tinggi ini. Wajah kita benar-benar hilang. Lalu siapa yang bisa disalahkan? Seandainya bukan karena kamu membuat masalah tentang anak sulung, yang membuat seluruh kota tahu, maka kita juga tidak bisa tidak mengakui kamu. Tapi, kakak, dia juga tidak bisa. Di sini tidak ada tempat untukmu berbicara. Bambu hijau, mari kita pergi. Jiang Ruoran, semua ini adalah rencanamu, kan? Lagi pula kita adalah pasangan suami istri. Bagaimana kamu berani bersikap begitu kejam? Ibu, Jiang Ruoran ini terlalu berlebihan. Yingying, bawa hadiah dengan baik untuk mengunjunginya. Dia bahkan mempermalukan Yingying dengan cukup memalukan. Suamiku, mungkin kakak masih marah padaku. Yingying, ada apa denganmu?
Ada apa denganmu? Mungkin di kamar kakak. Setelah berlutut terlalu lama, mungkin merasakan kontraksi. Apa? Dia bahkan membiarkanmu berlutut? Ibu, lihat ini, ibu. Dia juga tidak takut membuat keturunan keluarga Xiao kita menjadi hilang. Wanita yang kasar ini. Seseorang datang. Cepat ambilkan sebotol obat penguat kandungan. Cepat. Tidak ada masalah, kan? Ibu, kau sudah bilang, aku adalah putra sulung keluarga Xiao. Tapi Jiang Ruoran itu, sampai sekarang tidak membiarkan kita tinggal di rumah utama. Tidak bisa. Aku sekarang akan pergi menuntutnya. Siapa yang mencari saya? Cepat duduk. Silakan duduk. Masalah rumah utama ini, harus ibu yang memutuskan. Wanita kasar ini, apakah saya harus dipaksa untuk berurusan dengan anak sulung saya? Untuk bertengkar? Jiang Ruoran, apakah kau masih menganggap rumah ini? Rumah ini bernama Xiao, bukan Jiang. Ya, kakak, kami bukan mengacau tanpa alasan. Kami hanya ingin kembali tinggal di halaman kami sendiri. Kami berharap kakak bisa lebih baik. Menurut Nona Su, itu sebenarnya salahku. Bukan begitu. Jiang Ruoran, coba kau sekali lagi mengganggu Yingying. Ah, sudah cukup. Bukankah itu hanya sebuah halaman? Nanti aku akan menyuruh pelayan memperbaiki halamannya dengan baik. Dijamin lebih mewah daripada rumah utama itu. Ibu. Saya adalah anak tertua. Yang saya maksud adalah halaman rumah utama yang pertama. Halamanmu ada di Xiao Jiago, ya? Hanya tempat sekecil telapak tangan. Tidak berada di ibu kota. Ibu, itu bukan Xiao Jiago. Yang saya maksud adalah rumah utama di sini. Rumah utama di sini. Itu adalah halaman adikmu yang kedua. Kamu harus tahu, kami semua tinggal di rumah adikmu yang kedua. Halaman itu tidak ada hubungannya denganmu. Halaman adik kedua yang mana? Itu seharusnya adalah tempat kami tinggal. Ibu, lihatlah. Saya dan adik kedua tidak terpisah. Halaman adik kedua. Bukankah itu juga halaman saya? Ya, ibu. Harus membuat orang lain tahu. Kakak perempuan mendominasi rumah besar. Bukankah itu melanggar aturan dan tidak tahu batas? Bagaimana? Apakah kamu mengajarkan saya aturan? Ibu. Kami juga memikirkan Xiao Family. Bukan, kakak. Rumah ini adalah pemberian dari Yang Mulia. Itu adalah milik pribadi saya. Dan bukan harta keluarga. Bagaimana? Apakah mungkin kakak sudah lama tidak pulang? Dan sekarang ingin menguasai tempat ini? Adik kedua, saya bukan maksud itu. Iya. Kakak laki-laki saya dalam ingatan, baik dan berbudi luhur. Apakah ini benar? Orang-orang yang rendah. Iya, adik kedua. Apa itu? Orang yang tidak berguna ini. Jika kita bahkan tidak bisa masuk ke rumah utama, tidak bisa masuk, takutnya pelayan di rumah ini tidak akan menganggap kita serius. Suara apa itu? Jangan-jangan itu tikus?